Oke, jadi untuk mengenai video yang viral itu nanti KPAI akan berkoordinasi ya Bu ya dengan pihak-pihak Betul, terkait. dengan pihak-pihak terkait. Untuk mengetahui duduk perkara ini sebetulnya seperti apa utuhnya. Nah, tapi tadi balik lagi ke pertanyaan saya yang sebelum jeda Bu. Ya. Kalau data dari KPAI dari tahun ke tahun ini untuk kekerasan terhadap anak itu gimana sih Bu datanya? Ya, Meningkatkah atau gimana trennya? Ya, sebelum pandemi misalnya ya, itu sebenarnya sudah banyak kan kekerasan gitu. Tapi begitu pandemi, kekerasan tertinggi itu terjadi pada lingkungan rumah memang. Pengaduan itu di lingkungan rumah. Malah di rumah ya? Di rumah, dan banyak kemudian keluarga juga berpisah ya. Pasangan berpisah juga berdampak. Dan bahkan berdampaknya anak putus sekolah dan lain-lain itu juga sampai pada level di situ gitu. Nah, itu tinggi banget tuh. Karena secara ekonomi juga banyak yang terpukul. Kemudian orang mulai stres nih, kemudian tidak ada penanganan yang baik, lalu pelampiasannya kepada anak-anak. Nah, anak-anak nggak sekolah pada saat itu, sekolahnya dari rumah gitu, jadi agak tinggi tuh. Nah, lalu turun sebenarnya ya, begitu PTM dimulai gitu, itu yang dari rumah sebenarnya turun. Tapi waktu tahun 2020 dan 2021, yang kekerasan di sekolah turun drastis, tapi pindah ke cyberbully gitu, ke dunia maya gitu. Jadi dunia nyata enggak. Tapi kami melihat ya pas tahun 2021 kan kekerasan fisik ini mencapai 1.138 dari pengaduan total untuk kasus kekerasan yang menimpa anak secara fisik ya, ini di luar. Jadi kita punya namanya subkomisi perlindungan anak, khusus perlindungan khusus anak. Nah, ini yang urusannya dengan kekerasan. Nah, jadi ada pemenuhan hak anak itu beda lagi. Nah, untuk perlindungan khusus anak ini dari 2.980 pengaduan memang 1.138 kekerasan fisik. Kalau kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan rumah juga banyak sekali itu, dan di lingkungan sekolah juga ada itu, jumlahnya sekitar 859. Tapi trennya meningkat atau? Sebenarnya kalau di 2021 dibanding 2020, kalau yang kekerasan fisik malah ada sedikit penurunan gitu, tapi nggak banyak ya, sedikit. Tapi dan kanal-kanal pengaduan kan sekarang banyak, nggak cuma KPAI ya. Tapi di 2022 ini memang agak turun nih yang di lingkungan rumah. Tetapi yang terjadi justru mulai banyak di ruang publik ya, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa anak-anak gitu. Itu memang tapi ketika kita nanganin kasus-kasus kekerasan yang terjadi di sekolah gitu ya, kan itu otomatis ya, kalau kami kan KPI pelaku maupun korban semuanya dilindungi kan, namanya anak gitu. Nah, pada saat itu kita pasti biasanya asesmen psikologi, dan biasanya kan ada berlapis-lapis ya Mbak Ajeng. Pada lapis-lapis awal saja sudah terlihat bahwa anak ini memang mendapatkan pengasuhan negatif gitu ya, kami nyebutnya gitu. Jadi penuh kekerasan dari keluarganya yang kemudian dilampiaskan ke sekolah. Nanti kita dalami soal itu Bertong, tapi sebelum ke sana saya ingin fokus dulu ke data tadi ya. Tadi kan data yang disebutkan ya, 1.000 tadi itu data tahun berapa, dan tadi kan Bertong menyampaikan bahwa sebetulnya untuk kanal pengaduan ini kan sudah banyak ya. Nah, apakah kemudian bisa diartikan bahwa dengan banyaknya kanal pengaduan ini artinya secara data yang didapatkan KPAI bisa saja lebih tinggi dari itu? Bisa jadi kalau digabung secara rasa. Jadi di tahun 2021 itu yang 1.138 saya sebutkan di tahun lalu, karena kalau tahun 2022 kami belum merilis ya, jadi masih dalam proses penghitungan. Nah, tetapi kalau yang di tahun 2021 itu memang sedikit penurunan dari 2020. Ya 1.000 inilah beda berapa ratus saja dibanding di tahun 2021. Nah, itu memang ada, tapi tadi lokusnya bisa beda ya, kejadiannya, karena kan ada beberapa kejadian. Nah, lalu kalau kita melihat gitu, kenapa kalau digabung gitu ya, misalnya karena KPPA kan punya Simponi, KPAI punya SIMEP, juga punya pengaduan langsung gitu. Jadi data-data primer pun kami punya. Nah, lalu ada pengaduan di tiap daerah. Di tiap daerah itu ada namanya P2TP2. Mereka dapat pengaduan. KPAI juga punya KPAD yang juga menerima pengaduan. Tapi kalau dari KPAD biasanya kita bisa gabungkan dengan KPAI ya, secara data nasional kita gabung. Nah, untuk P2TP2A itu biasanya digabung dengan data simponinya dari KPPA. Nah, kalau kemudian misal kita rata-rata nih ya penggabungan tadi, bisa jadi sebenarnya peningkatan lebih tinggi, gitu ya. Karena juga banyak kanalnya ya. Apalagi kalau KDRT ya, itu kan banyak sekali yang senyap, mereka nggak berani ngadu, tidak gitu. berani Jadi bisa melaporkan. jadi gunung es. Gitu. Jadi selain penanganan dari KPAI dan juga bekerja sama dengan T2TP2A, kalau Mbak Ajeng melihatnya apakah dari lingkungan terdekat, kita melihat anggaplah keluarga, mungkin neneknya atau keluarga terdekat lah ya. Ini apa yang harus perlu dilakukan terhadap anak yang memang mengalami kekerasan?
Oke, kita lihat kondisi internal dalam keluarga ya. Kan sebetulnya kan pola pengasuhan itu dari orang tua langsung ya. Tapi ketika orang tua tidak bisa berfungsi secara baik, berarti harus ada pihak lain, anggota keluarga terdekat yang bisa membantu untuk mengatasi kondisi psikologis anak terutama gitu ya. Jadi memang harus ada orang karena yang kalau bisa berkaca dipercaya. dalam kasus ini mungkin ibunya juga butuh pertolongan betul ya. betul sekali gitu. Jadi apakah memang ada anggota keluarga lain yang memang bisa juga mendampingi saat anak ini butuh sesuatu hal terkait dengan kondisi psikologisnya, secara mental juga, apakah juga ada orang-orang terdekat yang bisa membantu. Ini kan sudah viral, berarti kan nanti akan ada dampaknya baik di sekolah, di lingkungan terdekat, lingkungan keluarga juga. Multiple effect sekali ya Mbak ya? Pasti, kalau viral itu gampang sekali loh orang untuk melihat, oh ini anak yang sedang berkasus atau apa. Dan itu, sekolah di mana, itu nanti kena lagi ini dia domino ya. efek domino. Nah, ini menarik Mbak Ajeng, tapi begini, kalau kita bicara soal kekerasan ya, tadi kan datanya Bu Retno bisa saja ini datanya lebih fenomena tinggi, gunung es ya, gunung es gitu. Sebetulnya gini, seberapa sulit sih kemudian kita tuh benar-benar memutus mata rantai kekerasan itu satu, dan sebetulnya hulunya tuh apa sih gitu kok? Kita lihat ini fenomena gunung es, bahkan tadi datanya bisa saja meningkat. Itu kenapa sih sebetulnya? Jadi kalau kita lihat memang saat terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, biasanya pelaku itu adalah di atasnya, apakah dia memang sebetulnya dulu juga menjadi korban. Berarti kan harus diputuskan rantainya. Untuk memutuskan rantai tersebut berarti harus ada kesadaran dari masing-masing anggota keluarga bagaimana caranya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi, tidak terulang, sehingga akan ada hubungan yang sehat di antara anggota keluarga. Karena kalau enggak ya terulang lagi. Pasti terulang lagi. Hulunya jadi dari situ ya Mbak ya. Betul. Jadi screening untuk para korban kekerasan ini ya, penanganan yang harus dari segera orang dilakukan. yang memang melakukan kekerasan apakah sudah ditangani dengan baik. Misalnya melakukan terapi, dia berkonsultasi, melakukan konseling. Pada intinya apakah si pelaku kekerasan tersebut tahu betul bahwa apa yang dia lakukan salah, sehingga dia akan melakukan upaya untuk bisa memulihkan dirinya. Karena perlu kalau kesadaran. perlu kesadaran. Karena kalau dia tidak sampai pada taraf kesadaran diri, berarti dia akan merasa bahwa perbuatannya itu sebagai sesuatu hal yang wajar. Lumrah. Tapi biasanya bisa nggak sih Mbak? Maksudnya dalam kasus kekerasan ini akhirnya orang tua ataupun anak kembali lagi tetap di satu rumah begitu, melihat anak ini sudah menjadi korban kekerasan dari bapaknya sendiri. Iya, kita lihat memang kondisinya sudah buruk sekali ya kalau lihat kasus yang sekarang ini ya. Tapi apakah memang bisa dilakukan upaya? Sangat tergantung memang kembali lagi apakah orang tersebut merasa bahwa dirinya butuh dibantu, apakah memang dia punya niat kuat untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Karena kalau tidak, saat dia merasa hal itu sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak memahami dampak secara keseluruhan terhadap anggota keluarga yang lain, pada akhirnya itu akan terus berulang dan berulang kembali gitu. Ya, makanya kalau laporan gitu misalnya ke polisi, biasanya KDRT ini nggak mungkin dikembali gitu ya dengan situasi yang sudah buruk misalnya. Itu makanya negara menyediakan rumah aman. Jadi pasti ditawarkan untuk tidak kembali ke sana, mungkin nanti dalam ancaman dan lain-lain. Dan juga kan mesti dipulihkan, dia pada saat pemeriksaan dia harus terus dikuatkan gitu kan. Nah pada saat itu memang dipisahkan sebaiknya. Jadi biasanya ada rumah aman itu tidak diketahui siapapun sebenarnya. Bahkan namanya rumah aman lah ya. Namanya rumah aman. Bahkan KPI kalau mau bertemu gitu dan dia dalam perlindungan LPSK, maka harus izin LPSK dan di kantor LPSK gitu. Jadi tetap tidak diketahui itu rumah amannya di mana gitu. Itu demi kepentingan terbaik untuk korbannya. Kalau kasus berkaca dalam kasus yang lain begitu Bu Retno, biasanya berapa lama sih seseorang ini akhirnya bisa kembali beraktivitas ke ruang publik setelah ada pendampingan, setelah ada mungkin pendampingan psikiater juga? Kalau udah pendampingan biasanya paling lama tuh sebenarnya rata-rata mulai membaik tuh, saya nggak tahu kalau Mbak Ajeng punya ini ya, tapi kalau di kami tuh beberapa tuh 8 kali itu minimal dia mulai mulai mau untuk punya aktivitas ke publik. Tapi kalau misalnya dia berada di rumah aman, biasanya akan ada antar jemput ke sekolah. Jadi dia misalnya menginginkan mulai tatap muka. Nah, tapi kan untuk keamanan dia, jadi kan nanti dia diambil misalnya oleh pelaku dan lain-lain, maka biasanya akan dijaga gitu. Tapi itu juga tergantung keamanannya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan, maka ya udah nanti dilayani secara PJJ saja oleh gurunya. Jadi pendidikannya pun diurusin tuh walaupun dia berada di sana. Karena gini,
kalau dia bisa sekolah gitu ya Mbak Ajeng, walaupun dia di tempat rumah aman, dia itu cepat pulih ternyata. Gitu. Jadi dia punya aktivitas menyenangkan itu bisa. Jadi ada proses penilaian secara bertahap lah sampai pada akhirnya anak itu siap untuk bisa kembali lagi ke publik. Tapi tadi ada hal yang belum tergali dari tadi Mbak Ajeng kan mengatakan ya, Bu Retno, ini menarik loh. Mbak Ajeng kan mengatakan bahwa sebetulnya pelaku kekerasan seksual itu potensinya ada, bahwa dia itu sebelumnya adalah korban kekerasan seksual. Itu data yang dimiliki KPAI berapa persen sih Bu yang dengan case seperti itu ya? Untuk kasus-kasus yang dilakukan oleh guru itu kan gini, untuk kasus kekerasan seksual misalnya di 2021 kan pelakunya tuh 88% guru ya. Nah, 88%. Nah, ketika kemudian diperiksa nih oleh psikolognya gitu, dan dalam proses pemeriksaan polisi juga kan pasti akan tuh kenapa dia melakukan. Ternyata memang dia waktu kecil menjadi korban, tidak semua, tapi ada gitu, dan itu ternyata cukup tinggi gitu. Dia nggak pernah. Cukup tinggi? Jadi saja. Ya kalau yang dari 88% itu sih ya 60%-nya ada pernah mengalami waktu kecil. Jadi dia 60% tinggi. Jadi misalnya psikolognya cerita gitu ya. Ini tanpa menyebut apapun kami orang dan lain-lain, dia misalnya pelaku mengatakan begini, jadi dia merasa bahwa waktu dia kecil dia nggak bahagia gara-gara dia mengalami kekerasan seksual, dan itu dia pingin anak-anak itu juga jadi nggak bahagia seperti dirinya gitu. Jadi ada juga tuh ucapan seperti itu. Luka itu malah diinikan ke orang yang tidak bersalah kan sebenarnya, anak lain yang tidak bersalah. Ditransfer betul. Itu salah satunya gitu yang membuat dia kemudian merasa lebih tenang, dan ternyata pelaku memiliki keluarga, jadi punya istri, punya anak gitu. Ini menarik Bu Retno, Mbak Ajeng, diskusi kita pagi hari ini artinya bisa kita simpulkan ya bahwa pendidikan keluarga ini merupakan hal yang terpenting untuk membentuk karakter orang di kemudian hari, termasuk tadi pelaku kekerasan. Jadi itu yang harus jadi concern bersama itu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng dan juga Bu Retno sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat-sehat selalu.